Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Cilograng. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Terhindar dari COVID-19, tetap jaga kesehatan ya. Kita harus tetap sehat karena kita punya tanggung jawab sebagai anak pelajar, sebagai siswa untuk tetap selalu fight, selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Hari Selasa kita ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi masih lanjutan yang kemarin tentang 5 benua. Kalau minggu kemarin Bapak menyampaikan tentang letak dan luas 5 benua secara geografis. Sekarang Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana menganalisis pengaruh letak terhadap kondisi iklim di 5 benua. Ya. Jadi apa artinya? Bahwa sebenarnya iklim itu banyak sekali dipengaruhi oleh letak suatu benua. Bisa letak secara geografis, ya, batas benua, bisa dipengaruhi secara astronomis, bicara tentang lintang dan bujur atau garis lintang dan garis bujur. Bisa juga dipengaruhi oleh geologis, struktur batuan di suatu benua. Baik, kita lanjutkan. Ini pertemuan kedua ya, dengan Bapak masih. Apa saja yang membedakan iklim di bumi? Karena tadi kita judulnya tentang iklim, ya, salah satunya. Jadi, iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Tuh. Jadi sekali lagi, yang mempengaruhi iklim di bumi itu tadi Bapak sampaikan bisa secara geografis, bisa secara astronomis, bisa karena geologis atau topografi. Kemudian pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim yang membedakan iklim satu dengan yang lain. Jadi bedanya iklim di suatu wilayah termasuk di benua, kita tahu di suatu benua itu contohnya Asia ya, kita Indonesia lah iklimnya subtropis. Ada tropis, ada subtropis, ada dingin dan lain-lain. Nah, sedikit tidaknya ini dipengaruhi oleh posisi relatif matahari. Jadi posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim. Yang membedakan iklim satu dengan yang lain. Iklim dengan musim berbeda. Nanti kita penjelasannya nanti ke depan tentang musim dan iklim. Nah, ini ya. Jadi perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Oke, itu ya. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim. Kita akan tahu di bawahnya seperti apa klasifikasi iklim.
berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa. Dikenal kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum. Akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara. Jadi, bedanya suatu iklim pada suatu kawasan itu relatif. Itu tergantung berdasarkan posisi relatif matahari. Posisi relatif matahari ya, itu di langit, di bumi dengan garis khatulistiwa. Itu pada kawasan-kawasan tertentu. Betul, ya. Iklim itu punya kemiripan-kemiripan yang sifatnya umum, tetapi ya ada perbedaan. Perbedaan itu apa? Perbedaan pada iklim di suatu wilayah atau suatu benua, kita bahasanya ini benua, yaitu pola perubahan suhu udara. Gimana pola perubahan suhu udara? Kemudian bagaimana letak matahari? Bagaimana jaraknya dengan khatulistiwa? Maka muncullah disebut dengan kawasan tropika atau disebutnya iklim tropika. Sebelum lanjut, Bapak akan tampilkan ini. Oke. Di sini ada kawasan tropika atau iklim tropika. Kemudian ada subtropika, iklim subtropika. Ada iklim sedang, ada iklim dingin. Apa yang membedakannya tadi? Ya, yang membedakannya itu ya posisi relatif matahari. Kemudian garis khatulistiwa di buminya. Jadi tina matahari ke bumi, beda negara atau kawasan yang dekat dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia dengan yang jauh, yang kutub. Gitu kan. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap pola perubahan suhu udara. Maka muncullah iklim, beberapa iklim. Oke. Kawasan tropika itu mulainya dari lintang utara 0 ya, 0 derajat sampai 23 lintang utaranya atau lintang selatannya. 0 derajat sampai 23,5 lintang utara lintang selatan. Oke. Bagaimana kita melihatnya? Kita lihat di sini. Oke. Ini garis khatulistiwa. Setiap garis khatulistiwa, wilayah-wilayah negara yang ada di daerah ini yakin iklimnya tropis. Ini ada ini tropis. Ya, ini 0 derajat. Ya. Kemudian masuk ke lintang utara. Di atas 23,5 derajat. Lintang selatannya juga 23 derajat. Jadi ke sana ke utara, ke sini ke bawah ke selatan. Ini sudah lain lagi iklimnya. Masuk ke sini. Jadi di bawah 0 sampai 23,5 derajat itu masih iklim tropis. Ini yang masih iklim tropis. Ya, 23,5 derajat ke lintang utara, iklimnya tropis. 23,5 derajat ke selatan, lintangnya selatan itu iklimnya tropis. Ya. Maka disebutlah 0 sampai 23,5 derajat lintang utaranya ke atas, dari sini sampai sini tropis. Lintang selatannya dari 0 sampai ini tropis. Kemudian kita masuk di atas 23,5 derajat. 23,5 sampai 40 lintang utara atau lintang selatan. 23 dari sini kotak ini ke 40 lintang utara atau 23 dari kotak ini ya, dari ini 23 ini kan wilayah 23. Ke sini lintang selatan itu sudah lain lagi iklimnya, ya, kawasannya.
itu masuk ke subtropika. Ini rumus ini. Setiap negara, setiap wilayah, tinggal kalau kita ingin mengetahui iklim suatu wilayah atau negara, tinggal lihat aja ini. Negara tersebut ada di mana nih? Di globe ini. Ini globe, gitu kan? Di globe. Atau di peta suka ada lintang utara, lintang selatan. Ada di mana? Jadi kembali lagi subtropika. Nah ini subtropis, gitu ya, subtropis. Bahasa di sininya subtropis. Tropis, subtropis. Kalau di sini tropika atau subtropika. Nah masuk ke iklim sedang. Berapa lintang utara, lintang selatannya? Garis lintangnya. Masuk ke iklim sedang, garis lintangnya wilayah tersebut ada di atas 40 sampai 66,5 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Ini sudah iklim sedang. Kesininya, ke utaranya 40 sampai sini, kotak ini. 66 derajat lintang utara. Sama di sini juga. 40 lintang selatan sampai 60,5 lintang selatan. Karena bumi itu bulat. Ini tengah-tengahnya tropis kita, garis khatulistiwa ya. Itu sudah masuk ke iklim sedang. Nah, ada lagi iklim dingin yang disebut dengan kutub. Berapa lintangnya, derajatnya dari 66,5 derajat, baik lintang utara ke selatan, sampai dengan 90 lintang utara, lintang selatan. Ini rumus. Ini disebutnya rumus. Jadi setiap negara, kita ada di mana nih? Di sini misalkan. Ya jelas gitu. Makanya Indonesia misalnya letak geografis, letak astronomis Indonesia. Dari mulai 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, bujur barat, 141 bujur timur. Bete. Jadi kita ada posisinya di sini karena letaknya tidak lebih dari 23 derajat lintang utara, lintang selatan. 6 dan 9. Lintang utara ya ke sininya 6, ya ke selatannya 9. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kira-kira itu. Jadi secara sekali lagi ya iklim itu banyak sekali yang mempengaruhi. Banyak sekali. Secara geografis, secara astronomis, barusan kita bicara tentang ini secara astronomis. Secara astronomis. Ya, ada beberapa indikator yang mempengaruhi. Bisa dari tadi ya, posisi relatif suatu tempat. Bisa dari matahari, mataharinya lagi jauh. Kemarin kita mengalami apa namanya istilahnya? Matahari sedang jauh-jauhnya dari bumi. Sehingga menimbulkan cuaca yang atau suhu yang dingin. Oke. Nah, kemudian masih letak astronomis terhadap iklim. Secara umum, letak wilayah benua Asia misalkan, atau benua lainnya di bumi, juga menyebabkan perbedaan iklim di masing-masing wilayah. Contoh, ya contoh. Nah, tapi kuncinya masih tetap yang tadi. Kuncinya masih tetap yang tadi. Ketika 0 sampai 23,5 derajat itu masih tropis ya. Lewat dari situ subtropis, kemudian sampai 40 sampai 60 itu sedang. 23 sampai 40 sedang, kemudian 40 sampai 60 sekian itu dingin, ya, gitu. 60 sampai 90 ya dingin yang disebut kutub itu ya. Jadi bagaimana pengaruh letak astronomis terhadap suatu iklim?
Sekali lagi, letak wilayah benua Asia misalkan dan benua lainnya di bumi juga menyebabkan perbedaan iklim di masing-masing wilayah. Contoh, benua Asia itu astronomisnya lintang selatannya, ya. Nah, lintang selatannya 16 derajat. 110 sampai 16 derajat lintang selatan. Kemudian lintang selatannya 16 derajat sampai 770 lintang utara. Itu benua Asia ya. Kemudian bujur timurnya 250 sampai 1700. Ini bukan 770 ya. Sebentar. Jadi ini derajat ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan, astronomis Asia itu benua Asia 11 derajat gitu kan. 11 derajat. Kemudian 16 derajat lintang selatannya sampai 70 derajat. Ini derajat bukan lintang utara. Bujur timurnya 25 mulai dari 25 derajat. Sampai 17 ya, bujur timur. Itu bujur timurnya ya, bujur timurnya. Karena kemudian garis bujurnya ini. Kemudian berdasarkan lintangnya, letak lintang ya, 11 antara 110 16 derajat LS sampai 770 lintang utara. Maka benua Asia memiliki tropis, ya, memiliki iklim tropis. Benua Asia memiliki iklim tropis. Ya. Iklim tropis di Asia itu dari mulai 0 derajat sampai 11 derajat. Kemudian 16 lintang selatan. Dari 0 derajat sampai 23,5 lintang utara. Tadi yang Bapak sampaikan, itu tropis. Subtropis sama 23,5 derajat lintang utara, 40 derajat lintang utara. Sedang dan dingin. Jadi ada wilayah Asia yang kawasannya berada pada iklim dingin ya, di kawasannya. Rusia ya. Karena sebagian Rusia masuk ke benua Asia. Lihat di letak geografis Asia ya. Letak geografis benua Asia yang kemarin Bapak tugaskan. Lanjut. Nah, kalau tadi letak astronomis, sekarang bagaimana letak geografis terhadap suatu iklim? Ternyata sekali lagi geografis juga mempengaruhi terjadinya iklim di suatu wilayah. Contoh, letak geografis benua Asia, gimana? Kemarin, hasil tugas kemarin ya, silahkan baca lagi letak geografis. Asia itu secara geografis terletak di antara benua Eropa, Afrika, dan Australia, itu benuanya. Jadi, Asia itu letaknya di antara benua Eropa, Afrika, dan Australia. Samudranya di antara samudra Arktik, lautan nih, Pasifik, dan Hindia. Nah, ini jelas berpengaruh terhadap iklim di Asia. Misalnya di sekitar Samudra Pasifik dan Hindia. Kemudian kawasan Asia Timur. Sekali lagi misalnya ya, di sekitar Samudra Pasifik dan Hindia. Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Kemudian kawasan Asia Timur. Asia Tenggara dan Asia Selatan itu beriklim laut. Curah hujannya sangat tinggi. Kenapa? Karena angin yang berasal dari Samudra Pasifik dan Hindia banyak membawa uap air.
Itu. Jadi di sekitar ini ya, sekitar apa eh, Samudra Pasifik dan Hindia, kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, kita ya, termasuk kita, Asia Selatan itu beriklim laut. Curah hujannya sangat tinggi. Kenapa? Ya, pertanyaannya itu kan. Karena angin yang berasal dari Samudra Pasifik yang tadi, ya, Pasifik ini dan Hindia, angin yang berasal dari dua samudra ini banyak membawa uap air. Jadi samudra menuju ke benua, dari lautan yang luas menuju ke daratan. Jadi membawa air. Kemudian misalkan wilayah Asia Barat itu beriklim gurun. Kenapa? Karena pengaruh angin barat dari benua Afrika yang kering. Jadi ini pengaruh anginnya dari Afrika, bukan lagi dari Samudra Pasifik dan India, bukan seperti di Asia Tenggara di kita. Tetapi Asia Barat mah itu beriklimnya iklim gurun. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh angin yang berasal dari Afrika yang kering. Jadi angin dari Afrika berhembus ke wilayah itu membawa angin kering. Sehingga curah hujan rendah atau sedikit. Tuh ya. Nah, selain ini masih di bagian barat ya, bagian barat oleh Asia Barat. Selain terdampak oleh hembusan angin dari Afrika yang kering, di wilayah Asia Barat juga terdampak oleh angin yang datangnya dari Eropa. Sama, angin yang datang dari Eropa juga curah hujannya rendah. Tuh. Maka terjadilah iklim yang berbeda, terutama untuk Asia Tengah. Hujannya, curah hujannya rendah. Gitu. Nah, didukung oleh iklim kering dan panas karena daerah subtropis, maka di awal kawasan Asia Tengah itu beriklim gurun. Jadi hampir sama dengan wilayah Asia Barat. Asia Tengah juga ada yang disebut gurun gitu kan. Asia Tengah gurun. Nah, tuh, jadi yang pertama ya, iklimnya itu apa? Iklim laut, curah hujannya tinggi. Ya, ini bagus nih kita di Asia Tenggara. Ada juga iklim gurun, ya, seperti di wilayah Asia Barat. Cek aja lah negara-negara di Asia Barat itu kemarin dari tugas itu mana saja. Itu ada wilayah yang eh, punya iklim gurun, kering, anginnya dari Afrika. Ya. Yang ke sana itu angin dari Afrika, tidak seperti yang di kita di Asia Tenggara ya. Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan gitu kan. Itu anginnya berasal dari samudra, Samudra Pasifik dan Hindia sehingga membawa banyak uap air. Termasuk Asia Tengah beriklim gurun. Dari mana ini anginnya hembusannya dari Eropa, dari benua Eropa. Iklimnya kering, bawa anginnya angin kering gitu kan. Nah, kemudian kawasan dingin ada juga nih kawasan dingin. Kawasan dingin itu terjadi di mana? Di Samudra Arktik. Nih, kawasan dingin. Samudra Arktik membawa angin dingin dari Asia Utara yang beriklim kutub. Jadi inilah kira-kira secara geografis. Geografisnya seperti apa ya? Ada benua. Seperti Indonesia misalkan. Seperti Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra gitu kan. Terdapat dua benua, dua samudra. Nah, kira-kira mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, tentang bagaimana pengaruh letak geografis terhadap iklim. Sangat berpengaruh. Tadi sekali lagi ya, iklim
iklim di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah itu curah hujannya bagus, sehingga rata-rata punya dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Tapi di wilayah Asia lainnya, ini saja ya, kita bahas Asia sebelum membahas tentang iklim negara-negara lain. Di wilayah Asia Barat, sekali lagi, itu ada disebut dengan iklimnya iklim gurun. Jadi karena terpengaruh oleh datangnya angin dari benua Afrika yang kering. Curah hujannya rendah, gitu ya. Kemudian di Asia Tengah juga sama, Asia Tengah. Ada daratan yang iklimnya kering ya, iklim kering. Karena angin yang dari Eropa juga membawa angin yang kering, yang curah hujannya itu rendah, kering. Nah, kawasan Asia Tengah juga ada yang sebagian beriklim gurun. Tetapi, nah ini iklim kutub, ada beberapa wilayah di Asia, di benua Asia itu, yang beriklim kutub. Terutama terdapat di daerah-daerah yang Samudra Arktik. Sudah gitu ya. Jadi kira-kira bahasan singkatnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan sesingkat ini, kalau bicara geografis, bicara astronomis, memang kita harus pandai-pandai membaca yang tadi yang Bapak sampaikan, peta ya, peta gitu. Karena rumusnya seperti itu, 0 sampai 23 tropis, gitu kan. 23,5 derajat sampai 40 subtropis, gitu kan. 40 sampai 60 itu sedang, 60 sampai 90 dingin atau kutub. Baik ke atasnya, lintang utaranya maupun ke bawahnya. Itu rumus. Jadi, ketika kita lihat astronomi suatu negara, itu aja rumusnya. Berapa lintang utaranya? Berapa lintang selatannya? Kalau ada yang menanyakan iklim. Indonesia misalnya lintang utara, lintang selatannya 6 derajat lintang utara. Berarti masih di bawah 23 derajat. 11 derajat lintang selatan, gitu kan. Berarti masih di bawah 23,5 derajat. Maka yakin Indonesia iklimnya tropis. Kalau Indonesia lintangnya ada di atas 23, itu sudah lain lagi. Kayak ini ya, karena ya, sebagai bahan apa ya, Bapak memberikan tugas, bahan bagi kalian untuk tetap ikut belajar. Jadi setelah memahami contoh analisis pengaruh letak wilayah terhadap kondisi iklim di benua Asia, kan? Lakukan analisis yang sama untuk wilayah benua lainnya. Nah ini karena kita bicara tentang 5 benua, benua Asianya udah tadi ya, iklimnya segala macam udah ada di materi ini. Sekarang tinggal Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Maksudnya ini nama benuanya, kemudian di kolom ini pengaruh letak astronomis terhadap kondisi iklim. Ya, letak astronomis terhadap kondisi iklim. Pengaruhnya itu di negara Afrika itu seperti apa? Pengaruh letak astronomis terhadap iklim di negara Afrika. Kemudian di negara Amerika di benua Afrika seperti apa? Di benua Amerika seperti apa? Eropa dan Australia. Itu secara astronomis. Pengaruh letak geografisnya terhadap kondisi iklim di benua 4 ini itu seperti apa? Untuk membantu kelancaran mengerjakan tugas tersebut, silakan kalian buka buku paket IPS kelas 9 ya. Kelas 9 yang kalian sudah pinjam ya, dari perpus. Silakan mulai halaman 22 sampai 48. Atau dari buku sumber lain silakan dari searching di Google segala macam. Jadi kalau searching di Google misalkan
pengaruh letak astronomis terhadap kondisi iklim di benua Afrika. Nanti ada. Setelah letak astronomis, searching lagi pengaruh letak geografis terhadap kondisi iklim di Afrika. Nanti di Amerika, seterusnya di Eropa, di Australia. Itu mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami, mudah-mudahan setitik, meskipun setitik biji sawi, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan berkah, mudah-mudahan berkah, bisa diingat. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian belajar mandiri ya. Kita harus sama-sama memaklumi kondisi seperti ini. Itu saja Bapak akhiri. Ya, silakan kalau yang sudah selesai nanti tugasnya japri ke Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.